Dalam perjalanan itu, terjadi pertarungan hebat antara Arjuna dengan beratus-ratus pasukan Saindawa yang masih hidup setelah kehancuran bangsa itu di medan Kuruksetra. Setelah bangsa itu mengetahui bahwa Arjuna telah memasuki wilayah kerajaan mereka, maka para kesatria Saindawa itu semuanya bersiap-siap untuk mencegatnya. Bangsa ini sejak dahulu dikenal sebagai suatu bangsa yang berhati jahat, menghadang dengan bersenjatakan panah-panah beracun. Beramai-ramai mereka menangkap kuda kurban dengan sama sekali tidak menghiraukan kehebatan Arjuna. Pada waktu itu, Webatsu adik Bimasena menjaga kuda itu dengan berjalan kaki, senjata panah ada di tangannya. Tiba-tiba Arjuna disergap dan diserang dari jarak dekat. Bangsa Saindawa ini memang menaruh dendam kesumat kepada pihak Pandawa karena kekalahan mereka di Kuruksetra dahulu. Mereka menyerang Arjuna silih berganti melepaskan panah berbisa sambil menyebutkan nama keluarga serta julukan yang menjadi ciri kehebatan mereka masing-masing. Akhirnya semua penyerang itu yang masing-masing sudah memperkenalkan diri mengepung Arjuna. Serangan-serangan dengan panah bagaikan hujan terus dilancarkan. Lebih-lebih mereka di atas kereta mengelilingi Arjuna yang hanya berdiri di atas tanah. Dananjaya penakluk Niwatakawaca penakluk Samsaptaka dan Maharaja dahsyat dari negeri Shindu dengan tiba-tiba harus menghadapi serangan-serangan yang mematikan dari segala penjuru. Arjuna terkurung rapat. Pasukan yang mengepung itu terdiri dari 1.000 kereta dan 10.000 pasukan berkuda. Dendam bangsa Saindawa ini adalah karena Raja Jayadrata telah tewas di tangan Arjuna. Karena itu, mereka menyerang tujuan pasti yaitu menuntut balas dengan membunuh Arjuna. Jutaan anak panah bagaikan dicurahkan sejadi-jadinya menghujani tubuh Arjuna. Dan Arjuna sudah tidak kelihatan lagi seperti matahari sedang ditutup oleh awan hitam. Tidak mungkin dapat meluluskan diri ibarat burung terkurung sangkar besi. Karena kejadian itu, seluruh makhluk alam semesta menjadi cemas, bahkan matahari pun nampak suram. Dan kemudian tiba-tiba bertiup angin menderu-deru, awan hitam pekat menutupi matahari. Kilatan-kilatan meteor menyerbu bulatan matahari, serta kemudian meledak memancarkan kembang api-api menyeramkan. Raja penguasa Gunung Kailasa gemetar, Saptarishi dan para rishi lainnya di kerajaan surga menggigil ketakutan sedih dan mengeluh. Berpuluh-puluh meteor menghantam permukaan bulan juga. Asap hitam membumbung dari semua jurusan. Awan kemerahan seperti darah petir menyambar-nyambar. Pelangi membusur di angkasa dan darah segar tercurah dari angkasa. Kegoncangan alam yang mengerikan yang terjadi ketika itu, ketika Arjuna harus menahan panah berbisa itu, kegoncangan alam ini memang sungguh-sungguh terjadi. Dan merupakan suatu keajaiban yang sangat menakutkan. Pada waktu itu, Arjuna memang sudah tidak berdaya. Panah Gandiwa terlepas dari tangannya. Pada saat kegoncangan itu terjadi dan panahnya sudah terlepas, anak panah menyambarnya kembali. Arjuna putra Preta itu pingsan. Para dewa yang menyaksikan keadaan ini sambil gemetar ketakutan menguncarkan weda-weda untuk mendoakan keselamatan Arjuna. Para rishi dan saptarishi di surga demikian juga semua pertapa dan rishi yang berada di bumi duduk bersila melakukan yoga. Mereka memberikan kekuatan kepada Arjuna agar ia mampu mengatasi kesulitannya yang sangat berbahaya ini. Ketika itulah kekuatan yang ada di dalam diri Arjuna tersalur keluar mempengaruhi alam semesta, sehingga menimbulkan tanda-tanda ajaib yang mengerikan itu. Dan tiba-tiba Arjuna memang sudah mengetahui rahasia kekuatan alam. Ia berdiri tegak bagaikan gunung karang yang sangat kokoh. Diangkatnya kembali senjata Gandiwanya itu. Tali busur panah itu ditarik meregang dan dilepaskan. Ini dia lakukan berkali-kali dan terdengarlah suara berdesing-desing memekakkan telinga. Panah-panah seperti dimuntahkan tak henti-hentinya menyambar-nyambar menghantam musuh-musuhnya. Sekarang bergantian. Pasukan Saindawa yang diselubungi panah seperti pohon kayu dikerubuk pasukan belalang. Sebenarnya mereka sudah gemetar dengan mendengarkan desing tali busur Gandiwa saja, dan mereka pun lari lintang pungkang menyelamatkan diri. Mereka semua berbalik menjadi sedih, menangis, meratap dan meraung. Arjuna berkelebat kian kemari menghantam musuh-musuhnya yang masih mencoba menyerangnya. Anak-anak panah menyembur-nyembur dari busur Gandiwa, seperti kekuatan gaib telah menggerakkan panah itu dengan sendirinya. Sedangkan tubuh Arjuna nampak bersinar cemerlang bagaikan matahari di musim gugur mengusir semua kegelapan dengan cahaya tubuhnya yang gemilang.
Pendekar sakti pemegang Gandiwa itu kini berdiri di tengah-tengah medan pertarungan tegak kokoh seperti gunung Himawat. Pasukan Saindawa yang tadi telah melarikan diri menghimpun kekuatan kembali, serta mencoba menyerang serempak dengan hujan panah yang luar biasa lebat. Tetapi kali ini Arjuna sudah menguasai posisi di medan itu. Karena itu, dengan mudah ia menghalau serangan-serangan ulang itu. Sambil tertawa Arjuna lalu berkata kepada pasukan penyerang itu. Suaranya halus, tetapi mengandung kekuatan yang teramat dahsyat. Sehingga terasa menembus hati insan yang mendengarkannya seperti, "Wahai para satria nan gagah, apakah kalian sudah mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghancurkan diriku? Yakinkah kalian akan mampu menundukkan aku ini? Apakah kalian sudah siap menghadapi bencana yang sedang menghadang kalian? Lihatlah, aku akan menghadapi kalian semuanya, melumpuhkan kekuatan senjata kalian itu. Semangat kalian berkobar-kobar dalam pertempuran, tetapi berpikirlah sejenak, kalian yang memaksa aku untuk menghancurkan kesombongan kalian itu." Arjuna memang sangat marah mendapat keroyokan seperti itu, tetapi bagaimanapun juga ia masih ingat pesan-pesan kakaknya yang dalam setiap pertarungan terasa masih terngiang-ngiang di telinganya. "Adikku, jangan sekali-kali adikku sampai salah tangan dan membunuh para satria yang menghalangi tugas Adinda. Tundukkanlah mereka, tetapi jangan sampai terjadi pertumpahan darah." Arjuna masih menghadapi berpuluh-puluh pasukan yang mengepungnya dari segala penjuru. Kemarahannya yang bergelora ditekannya dengan mengenangkan nasihat kakaknya Raja Yudhistira. "Aduhai, aku harus bertindak sedemikian rupa agar semua nasihat raja menjadi kenyataan. Para penyerang itu tidak boleh sampai tewas." Demikianlah ia berpikir, lalu ia berdiri tegak siap siaga. Setelah itu ia berseru kepada para satria Saindawa yang sedang meluap-luap kemarahannya itu. "Hai prajurit Saindawa, aku peringatkan kalian sekali lagi. Peringatanku ini untuk kepentingan kalian juga. Dengan senjataku ini, apalah sukarnya aku menghancurkan kalian seluruhnya. Tetapi aku tidak akan melakukan hal sekejam itu. Sekarang aku harus mengetahui siapa-siapa saja di antara kalian yang mau menyerah atau menyatakan takluk. Mereka itu akan kuselamatkan. Yang ingin menyerah supaya meletakkan senjata dan datang kemari mendekatiku agar dapat aku melindungimu. Awas, mereka yang bertindak sebaliknya seketika akan berhadapan dengan bencana mengerikan." Peringatan itu tidak dihiraukan, karena itu segeralah Arjuna menyemburkan panah-panahnya dengan dahsyat. Arjuna sangat marah, lawannya pun demikian pula. Pasukan Saindawa itu menghujamkan ribuan anak panah menghujam ke arah Arjuna. Tetapi dengan tenaganya, Arjuna menangkis serangan itu dengan panah-panah juga. Ribuan anak panah hancur berkeping-keping, meskipun panah yang digunakan oleh pihak lawan itu buatannya sangat istimewa, yang bersayap bulu burung kengke dan kecepatannya bagaikan kilat. Sepucuk panah musuh berhadapan dengan sepucuk panah Arjuna. Semua panah musuh itu berguguran tak berdaya menembus tangkisan Arjuna. Pihak lawan itu mengetahui bahwa Dananjaya orang yang bertanggung jawab atas kematian rajanya Jayadrata. Itulah sebabnya mereka pantang menyerah. Panah-panah itu kemudian disusul dengan lemparan-lemparan pisau terbang dan lembing. Tetapi tak satu pun dari senjata-senjata itu yang sempat menyentuh kulit Arjuna. Semuanya jatuh berantakan sebelum mengenai sasarannya. Akhirnya kemarahan Arjuna sudah tidak tertahankan lagi. Dipilihnya panah-panah besar dan langsung disemburkan ke arah lawan. Panah yang berat itu menghantam mereka dengan batangnya tanpa menembus korban sasarannya. Melihat kehebatan senjata ini, banyak dari antara penyerang itu menjadi ragu-ragu dan banyak pula yang menyingkir menjauhkan diri dari hantaman panah yang luar biasa yang tak pernah meleset itu. Namun masih saja dari antara mereka yang mencoba maju menyerang. Tetapi lebih banyak lagi yang berdiri terpaku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini menimbulkan kekacauan di antara mereka. Mereka berselisih pendapat dengan suara riuh rendah. Perintah maju dan mundur bersimpang siur. Kekalutan itu menimbulkan suara seperti lautan bergolak tak teratur. Arjuna mempergunakan kesempatan ini untuk lebih memperhebat serangan-serangannya. Membidik mereka satu demi satu dihantamnya dengan panah besar, hingga yang terkena jatuh pingsan. Kuda tunggangan mereka pun rupa-rupanya sudah lelah, dan ini lebih mudah lagi bagi Arjuna menghantam mereka sampai pingsan. Pada saat itulah Permaisuri Dusala,
putri Raja Dhritarashtra datang bergegas ke tengah-tengah medan pertempuran dengan membawa serta cucunya. Anak kecil yang dibawa serta itu adalah putra dari Surata, yaitu anak Jayadrata. Mereka mengendarai kereta dan langsung menuju ke tempat Arjuna berdiri. Dia tidak tahan menyaksikan prajurit-prajurit Saindawa yang sombong itu dihajar oleh Arjuna. Di hadapan Arjuna ia bersimpuh dan menangis sedih. Arjuna meletakkan senjatanya dan mengangkat saudara sepupunya itu berdiri sambil menanyakan, apakah yang dapat dilakukan untuk membantunya. Permaisuri itu berkata, "Wahai pahlawan pujaan bangsa Bharata, anak yang kubawa serta ini satu-satunya putra dari saudara sepupu Paduka. Ia datang untuk menyatakan hormatnya ke hadapan Paduka. Pandangilah dia, oh pahlawan perkasa." Mendapat keterangan itu Arjuna lalu bertanya, "Di manakah Surata? Ayah anak ini meninggal karena menanggung sedih setelah ayahnya tewas dalam pertempuran ini." Dia mengetahui bahwa ayahnya Raja Jayadrata sudah tewas di tangan Paduka. Dia sangat sedih mengenangkan ayahnya itu sehingga sejak saat itu ia jatuh sakit. Dan beberapa hari yang lalu, setelah mendengar kabar bahwa Paduka memasuki wilayah kerajaan ini, selaku pengawal kuda yang dikurbankan itu, ia jatuh pingsan dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inilah sekarang satu-satunya anak yang ditinggalkannya. Anak yang sekarang menghadap Paduka untuk memohon perlindungan Paduka. Setelah mengucapkan kata-kata itu Permaisuri Putri Dhritarashtra itu lalu menangis terseduh-seduh sangat sedih sekali. Arjuna berdiri terpaku dan termangu, kepalanya tunduk. Sesaat kemudian, Permaisuri yang juga saudara sepupunya itu berkata, "Pandanglah hamba ini. Pandanglah anak kecil ini, wahai pahlawan bangsa Kuru, kasihan kami dan hapuslah permusuhan itu, permusuhan dengan Kakanda Duryudana itu. Juga permusuhan dengan Jayadatra yang berhati jahat itu. Hamba pun sudah mendengar berita bahwa seorang pahlawan besar Parikesit putra Abhimanyu telah lahir di istana Paduka. Dan di sini telah lahir pula anak ini putra Surata anak hamba. Hamba menghadap Paduka di sini dengan memperkenalkan anak yang tidak berdosa ini, serta memohon ampun atas perbuatan para ksatria bangsa Saindhawa. Anak dari musuh besar Paduka telah datang menghadap untuk menyembah Paduka. Ia menginginkan perdamaian dengan Paduka. Oh pendekar perkasa, perkenankan kami memohon perdamaian itu. Semoga Paduka menaruh belas kasihan kepada anak yang semua keluarganya sudah tewas dan ia sendiri tidak mengetahui apapun juga tentang semuanya itu. Hentikanlah kemarahan Paduka. Lupakan perbuatan jahat kakaknya yang memang jahat itu. Dan kasihanilah anak bayi ini, oh Arjuna." Arjuna berdiri terpaku. Wajahnya Sura menunjukkan kesedihan yang teramat sangat. Pikirannya melayang-layang mengenakan Gandhari dan Raja Dhritarashtra. Kemudian ia bersandar tersentak dan berkata, "Ah, Duryudana yang jahat itu telah menyebabkan semuanya ini terjadi. Dia yang tamak dan sombong itu, dialah yang mendorong aku melakukan pembunuhan di antara sanak keluarga sendiri. Banyak sekali sanak saudaraku yang telah kuantar sendiri ke alam Yama." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Arjuna lalu menghibur saudara sepupunya serta menyerukan perdamaian. Dipeluknya saudaranya dengan kasih sayang dan disuruhnya kembali ke istana. Dusala pun menyerukan kepada pasukan Saindhawa untuk menghentikan pengepungan terhadap Arjuna. Kemudian memerintahkan kepada mereka agar menghormati Arjuna yang datang berkunjung itu. Permaisuri yang cantik itu lalu kembali ke istana. Setelah semuanya kembali ke tempat masing-masing, Arjuna melanjutkan perjalanannya mengikuti kuda yang dilepas itu. Kemanapun kuda itu melangkahkan kakinya untuk mencari makanan, Arjuna terus saja mengikuti kuda itu seperti Pinaka di zaman purba, yang tidak pernah berhenti mengejar rusa buruannya sampai jauh ke angkasa. Bagaimanakah kisah Arjuna selanjutnya dalam mengawal kuda kurban itu? Bagi saudara yang baru menonton atau mendengarkan wiracarita ini, kami menyarankan agar saudara menonton atau mendengarkan wiracarita ini dari bagian 1. Agar saudara dapat memahami dan mengerti tentang wiracarita Aswamedha Parwa ini. Video-video atau wiracarita sebelumnya dapat Anda klik link deskripsi pada video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui kisah-kisah wiracarita selanjutnya. Terima kasih.